warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Baik semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Raka kabar kamu? Baik, sehat. Kamu? Alhamdulillah baik. Kamu Aisyah? Alhamdulillah baik. Kira-kira hari ini kelasnya rapi tidak nih? Bersih tidak? Bersih ya. Masih ada sampah tidak di bawah kamu, di meja, di tolong selalu dibersihkan. Kalau masih ada yang sampah-sampah yang tergeletak di lantai atau di bawah meja kamu, silakan dirapikan dulu. Kalau ada dikumpulkan aja di kolong meja kamu, nanti kamu buang ke tempat sampah ya. Yang penting tidak ada berserakan. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin kalian berdoa dulu nih. Berdoa dipimpin oleh Duta Kelas. Silakan. Siap berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 Flores, hari ini siapa yang tidak hadir? Bilang masuk. Fatur ya. Fatur. Oke. Fatur sakit apa? Mudah-mudahan yang sedang sakit segera sembuh ya. Oke teman-teman sekalian, jam pelajaran apa sekarang? PAI. Oke. Pada mata pelajaran PAI ini, sebelum kita mulai, ya aku ingin speaking dulu. Speaking biar kalian tuh relax, kemudian santai ya, tidak tegang. Tangan ke samping, tangan ke bawah. Oke, tepuk tangan semuanya. Masih ada yang tidak konsen tadi? Nah, semuanya konsen ya, alhamdulillah. Oke, sekarang masuk kepada sebelum pembelajaran di sini Ibu ingin menyampaikan tentang materi kita yang selanjutnya yaitu bab 2. Kemarin kita sudah mempelajari bab 1 tentang apa? Tentang kelestarian alam. Surat apa? Surat Ar-Rum ayat 41. Gimana bunyinya? Wahal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan pada muka bumi baik di daratan ataupun di lautan itu terjadi karena apa? Manusia. Baik teman-teman sekalian, masuk kepada pembelajaran berikutnya, yaitu sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu. Rukun iman ada berapa sih? Ada 6. Apa saja? Ya. Pada kita kemudian pada Rasul, kemudian hari akhir, yang keenam bodoh dan iman. Rukun iman yang ketiga apa tadi? Iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, materi kita kali ini yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tujuan pembelajarannya ya. Di sini tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran
punya iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar, serta memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah-sejarah kitab Allah dan terbiasa membaca Al-Quran setiap hari. Ini tujuan pembelajaran kita kali ini. Bisa dipahami? Jadi mengerti atau memahami dengan baik dan benar makna daripada iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dari 4 kitab ini silakan kalian buat satu pertanyaan masing-masing. Apa yang kalian tahu dari gambar tersebut? Buat pertanyaan. Ya, 1 menit ibu kasih waktu. Buat satu pertanyaan aja tentang yang ada di sini, yang kamu lihat di sini. Apa saja? Pasti kamu punya pertanyaan dari masing-masing gambar di depan. Ada Al-Quran, ada Injil, ada Taurat, ada Zabur. Oke, sudah. Coba apa pertanyaannya kamu yang kamu buat? Satu aja. Yang kamu lihat dari gambar tersebut apa? Kepada siapa kitab-kitab tersebut diturunkan? Kepada siapa kitab-kitab tersebut diturunkan? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Melanie saya. Siapa? Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Daud alaihissalam, kemudian Taurat diturunkan oleh Nabi Musa alaihissalam. oke. Dan Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam. Betul jawabannya? Betul, betul sekali. 100 buat Melanie dan juga buat Afka. Oke, selanjutnya satu lagi nih. Siapa namanya? Kamu. Siapa namamu? Lupa ibu, ini anak baru. Rifki, ya Muhammad Rifki. Coba Rifki apa? Yang terbenak dalam pikiran Rifki tentang gambar tersebut. Sama Afkan. Oh sama. Ada yang beda selain Rifki dengan Afkan? Oh ya, Kayla di sana. Apa saja isi kitab Taurat? Apa saja isi kitab Taurat? Siapa yang bisa jawab? Ada banyak ya. Nanti akan dijelaskan itu isi kitab Taurat. Nanti ya. Yang santai-santai aja, yang gampang-gampang aja. Apa coba Raka? Di antara 4 kitab tersebut, kitab apa yang paling terakhir? Siapa yang bisa jawab? Airani? Al-Quran. Al-Quran. Oke, 100 buat Airani dan juga buat Raka. Ya, tepuk tangan semuanya. Oke. Selanjutnya, Ibu ada pertanyaan nih. Apa yang terjadi apabila kita hidup di dunia ini tidak memiliki arah tujuan yang jelas? Siapa yang bisa jawab? Apa yang akan terjadi pada diri kita kalau kita hidup di dunia ini nggak punya arah tujuan yang jelas? Apa yang akan terjadi? Fokus. Apa yang akan terjadi? Coba angkat tangan siapa? Oh ya, kita akan tersesat, betul. Kalau kita hidup di dunia tidak mempunyai arah tujuan yang jelas, maka kita akan tersesat. Oleh karena itu, kitab-kitab yang 4 tadi itu adalah pedoman atau petunjuk bagi manusia. Oke, langsung kepada berikutnya. Ya, di sini ada pengertian kitab. Perhatikan, apa sih kitab? Kitab itu menurut bahasa adalah tulisan atau aturan. Kitab itu artinya tulisan atau aturan. Ada menurut istilah di sini wahyu yang diturunkan kepada para rasulnya untuk menjadi pedoman hidup. Nah, kita pedoman hidupnya apa nih sekarang? Al-Quran. Oke, pedoman hidup kita Al-Quran sebagai petunjuk. Kira-kira sudah sejauh mana nih kita dekat dengan Al-Quran? Nah, di situ ya harus kamu pahami. Kitab itu menurut bahasa tulisan atau aturan. Jadi isinya di dalam nanti ada aturan-aturan yang berlaku. Silakan kalian membentuk kelompok yang sudah Ibu berikan di grup ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 untuk selanjutnya. Nanti oke, silakan. Dalam aja semuanya. Oh ya,
Ibu akan berikan LKPD, diskusi dengan teman kamu semuanya, satu kelompok ya. Apa yang kalian lihat pada LKPD yang Ibu berikan ini, kemudian kalian jawab. Nanti kalian harus mempresentasikan ya di depan. Kelompok 1, silakan. Nanti dikumpulkan ini. Langsung 10 menit ya, memberi waktu 10 menit. Dibagi-bagi tugasnya, kemudian didiskusikan. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Kelompok 3 mana? Nih. Dikerjain. Ya, dikerjakan. 10 menit waktunya. 4. Nanti kumpulkan satu. Sama semua ya. Jadi semuanya dibagi-bagi. Ya, cepat. Ya, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang ketiga, Oke, nanti dikumpulkan satu. Indra. Ya, di kertas yang Ibu berikan ya, satu. yang ini yang kedua. Iya, boleh. Soalnya kayaknya nggak bakal aku tadi apa sih? Diberikan ya. Boleh browsing ya lewat HP kalau ini. Kalau kalian perlu perlu referensi lagi, boleh browsing lewat pakai HP. Ada internetnya nggak HP-nya? Ada kan? Ya. Boleh browsing lewat internet pakai HP ya, tapi nggak. Nomor 3. Ntar gue cari yang nomor 4. Ya. Tunjuk apa? Bagi manusia Terus mana yang salah dan mana yang Lihat benar. nomornya, lihat nomornya. Atau ditulis gak? Ya, satu orang terdiri di sini. Untuk selanjutnya, silakan nanti Ibu yang mau presentasi duluan siapa? Kelompok mana yang udah selesai? Saya. Ya, kelompok 3 ya? 4. Yang lain silakan dengarkan. Kelompok 4 akan membacakan hasil yang telah dikerjakan. Silakan. Di situ aja, di situ. Satu, jelaskan pengertian. Salam dulu saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada Nabi dan Rasul. 2. Apa saja ciri-ciri generasi kita Al-Quran? 1. Memiliki kemauan kuat untuk senantiasa membaca Al-Quran. 2. Memahami isi Al-Quran. 3. Menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai inspirasi. 3. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mempelajari isi kandungannya, mempraktikannya. Yakini kitab-kitab itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutkan hikmah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan petunjuk bagi manusia mana yang salah dan mana yang benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat kelompok 3. Lanjutkan yang sudah kelompok berapa lagi? Ya, kelompok 2. 3. Ya, kelompok 3 silakan. Siapa yang mau? Evan ya. Yang lain dengarkan nih, kelompok sudah bicara. Nanti boleh mengajukan pertanyaan, boleh? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok berapa? Soliditas. Nama saya Evan, saya dari kelompok 3. Anggota teman-teman saya sebutkan. Saya Evan dari kelompok 3. Anggota dulu. Anggotanya saya, Pak, Rizky, Hatta, Mawar. Oke. Jelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Saya juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyu pada para rasul berupa kitab-kitab untuk pedoman. 2. Gambar apa yang kamu lihat di atas ini? Kitab Injil dan kitab Al-Quran. 3. Jelaskan dengan singkat sejarah turunnya kitab Injil dan kitab Al-Quran tersebut serta dalil Al-Quran yang menguatkan. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar pada abad ke-1 Masehi. Kitab Injil diturunkan untuk umat Bani Israel sekaligus membenarkan kitab-kitab sebelumnya yakni Taurat dan Zabur. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi seiring dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi rasul pada 611 Masehi. Al-Quran merupakan kitab terakhir sekaligus penyempurna kitab-kitab sebelumnya. 4. Sebutkan isi pokok 2 kitab tersebut. Kitab Injil memerintahkan untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Injil memerintahkan untuk kembali mengesahkan. Nabi Musa sebelum Taurat mengenai 10 suku. Jawaban untuk pertanyaan nomor 6, apa isi dari pokok kitab Allah? Dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi dari pokok kitab Allah adalah syariat, ketentuan dalam kehidupan berupa perintah dan larangan bagi umat manusia, akhlak, cara bersikap dan bertindak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2, saya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mereka Dua, saya selaku perwakilan dan perwakilan yang satu otakan Aisyah Pangeran Sendiri. Pertanyaan nomor 1, jelaskan pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab yang berisi wahyu kepada Nabi dan Rasul untuk memandu umatnya menuju jalan yang benar. Nomor 2, gambar apa yang kamu lihat di atas? Kitab-kitab Allah, kitab suci, Taurat dan kitab
Nomor 3. Jelaskan dengan singkat sejarah turunnya kitab Taurat dan kitab Injil tersebut. Sertakan dalil akuan yang menguatkannya. 1. Kitab turunkan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi dan turunnya dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 2. Yang kedua, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dan dijelaskan pada Quran Surat Al-Imran ayat 49 dan Quran Surat Al-Hadid ayat 27. Yang keempat, sebutkan isi pokok kitab tersebut. Zabur. Allah ada 10 peraturan Allah SWT bagi kaum Bani Israel yang dikenal dengan sebutan The Ten Commandments. Dalam Islam, 10 perintah dan larangan tersebut juga dianjurkan. Zabur. Nasihat hikmah, doa, zikir, nyanyian kepada Allah tentang hikmat yang dikandungnya. Terima kasih kan atas Terima kasih teman-teman semuanya sudah mempresentasikan. Oke, sekarang masing-masing kelompok silakan bertanya kepada kelompok yang tadi mempresentasikan satu aja. Silakan. Ada yang mau ingin bertanya? Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Almer. Apa pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Almer. Istilah adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam bukti, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Pengertian iman pada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul, tidak diragukan kebenarannya isinya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Oke. Terima kasih Almer. Tepuk tangan buat Almer. Terima kasih. Iman kepada kitab-kitab Allah itu apa? Yakin dan percaya terhadap kitab-kitab yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul dan kitab-kitab sebelumnya. Ya, jadi kita yakin dan percaya itu ya. Pengertian iman kepada kitab dan kitab-kitab Allah. Paham semuanya? Oke. Tadi sudah baik sekali, kalian semua sudah melaksanakan tugas berdiskusi dan RKPD yang diberikan nanti dikumpulkan kepada ibu untuk ibu lakukan penilaian ya. Pada pertemuan yang pertama kali ini memang ibu akan menjelaskan tadi kalian sudah jelaskan tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Nanti pada pertemuan kedua dan ketiga nanti ada selanjutnya ya, kita akan membuat infografis atau membuat peta konsep ya, lewat nanti bisa lewat digital, bisa juga lewat karton, terserah kreativitas kalian nanti boleh. Untuk selanjutnya silakan ya, kita akan melakukan refleksi untuk pembelajaran ini. Dalam refleksi ini, ibu ingin bertanya sedikit tentang materi yang tadi kalian sudah pelajari. Siap semuanya? Fokus. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Sama kah? Fokus? Fokus. Oke. Pertanyaan untuk kelompok Afkar ya. Sebutkan siapakah para nabi yang diberikan suhuf? Siapakah para nabi yang menerima suhuf? Siapa saja? Siapa? Kelompok? Hah? Ya. Siapa saja? Nabi Idris alaihissalam terus? Nabi
Ibrahim 10 suhuf. Terus? Iya, Nabi Musa alaihissalam. Oke, 100 buat kelompok afkar. Sekarang apa sih perbedaan antara kitab dan suhuf? Apa itu kitab, apa itu suhuf? Kelompok sini nih. Apa itu kitab, apa itu suhuf? Adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul, tetapi dalam bentuk lembaran yang tidak menyenangkan. Kita merupakan bagian dari wahyu yang Allah yang diberikan kepada manusia untuk diketahui dan diikuti oleh wahyu. Oke, apa kitab dan suhuf? Kalau suhuf berbentuk lembaran wahyu. Kalau kitab itu sudah dibukukan. Bisa dipahami? Selanjutnya, apa isi pokok dari ajaran kitab-kitab Allah seluruhnya? Dari Injil, Taurat, Zabur, kemudian Al-Quran, ini 4 kitab ini. Apa sih isi pokoknya? Ya. Ada yang tahu? Angkat tangan boleh? Apa isi pokok dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama apa? Apa? Dari isi pokoknya. Beriman kepada Allah. Tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136, artinya, wahai orang-orang yang beriman, kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitabnya Al-Quran, beriman kepada Rasulnya serta kitab yang diberikan dan Oke. Yang pertama tadi. Yang kedua apa? Apa yang kedua? Ibadah. Kemudian akhlak. Ya. Yang pertama apa tadi? Akidah. Akidah atau tauhid. Kemudian ibadah. Kemudian ibadah atau syariat ya. Syariat. Kemudian akidah. Kemudian apa lagi? Siksaan yang ada di Al-Quran apa itu? Ujian atau siksaan ya. Janji Allah kepada seluruh umat manusia di dalam Al-Quran itu ada isinya apa? Pahala dan juga siksa. Bagi yang berbuat baik atau berbuat baik itu pahala, berbuat dosa itu siksaan yang amat pedih. Itu isi dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, refleksi kita kali ini ya, alhamdulillah kalian sudah memahami materi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya ini bertanya nih sama Riki, apa sih perasaan Riki dalam pembelajaran materi hari ini? Gimana perasaan kamu? Senang sekali. Kenapa senang itu? Kenapa? Ngantuk gak? Senang berdiskusi dengan teman-teman. Oke, baik. Coba siapa ini? Anggi. Anggi, apa sih perasaan kamu, Anggi? Ya. Saya senang dalam pembelajaran ini, jadi lebih paham ya, memahami materi. Lebih memahami materi lagi dengan baik. Paham tentang itu iman kepada kitab-kitab Allah ya. Ya habis ya. Oke, baik teman-teman, karena waktu sudah habis, nanti kalian baca lagi ya bukunya di bab 2 kendala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.